Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Hari ini kita akan lagi mengomentari channel gosip, yaitu channelnya Luis Prasetyo dan kawan-kawannya. Jadi channel ini adalah channel gosip guys. Jadi membicarakan tentang pribadi orang, rumah tangga orang gitu loh. Semuanya tentang orang gitu. Inilah channel gosip yang harus kita bahas gitu kan. Karena kita ini bukan channel gosip guys, tapi kita tuh perlu meluruskan agar gosip-gosip ini tidak bergerak liar gitu kan. Yang harus kita selepet gitu guys, kalau istilah caimin. Kita akan langsung tonton videonya. Tadi judulnya ya, judulnya adalah tingkah Mambo makin kacau setelah mualaf. Kita langsung tonton videonya, dan habis itu akan kita komentari guys. Sekarang aku pikir aku pulang, aku pulang ya, udah baik-baik aja. Ya, aku juga nggak mau, ya ada masalah. Tapi besok-besok jangan kayak gitu dong. Kalau mau nyenengin orang, gue juga bisa ngegas. Kalau mau nyenengin orang, jangan. Udah lah, aku pulang lah, udah lah, mendingan aku pulang lagi. Suka kayak gitu, Arya. Jangan jahat sama perempuan. Jangan jahat sama perempuan, Arya. Aku tuh juga sabar. Aku juga sabar. Aku juga sabar, jangan jahat sama perempuan. Aku udah sabar ya. Ya aku juga sabar. Kamu ngancam cerai terus. Siapa yang ngancam cerai? Ya kamu kan lari-larian. Aku harus lari-larian ke kamu. Ya tuh percuma, aku duduk juga nggak bakal kelar urusan sama kamu ngobrol. Makanya nggak usah janjiin orang kalau nggak bisa janjiin. Kamu nggak pernah mau ngalah, kamu tuh salah. Ini masalah sepele ya. Kamu perpanjang. Tapi kamu terus-terusan ngancam aku. Kemarin kamu ngeprank cerai. Ayo. Kamu maunya apa sih? Aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu ngeprank aku cerai. Jahat kamu. Terus sekarang kamu tinggalin aku, jahat kamu. Udah. Sakit tangan aku. Oh sudah, aku pulang. Udah sekarang aku udah nggak ini lagi lah. Aku udah kecewa udah berapa kali. Aku nggak suka, Aryo. Aku nggak suka kayak gitu. Stop. Matiin. Nah, agama karena kan sensitif. Ya, intinya kita nikah secara Intinya kita muslim. menikah secara muslim. Dan Nah. kalau mau nikah kan harus dimualafin dulu. Terus kan dengar salah satu alasan Kak Arya itu harus Kapin kan harus muslim dulu ya. Iya, intinya kita nikah secara Islam. Tadi baru bisa. kita mau nikah di luar negeri, cuma kebelet nikah. Jadi akunya udah nggak tahan. Nggak bisa lah, kalau nggak nikah kita nggak bisa dong pegangan tangan tiap hari. Nanti ada setan lewat, hamil duluan. Ya kan aku bilang 3 bulan. ya, daripada Daripada melendung. kita nikah dulu deh secara Islam, tapi harus Lagian kan mualaf kita dulu. udah saling mencintai. Bentar, saya mau bahas dulu gini guys ya. Ketika seorang itu menikah, lalu ada masalah rumah tangganya, itu kan berarti dia itu salah ketika dia pindah agama, ya. Ngerti nggak maksudnya? Karena gini, masalah rumah tangga itu bisa menimpa siapa saja. Mau dia itu tidak beragama, mau dia beragama Islam, mau agama Kristen, masalah rumah tangga itu bisa menimpa siapa saja. Itu adalah tergantung dari perilaku kita, gitu loh. Agama itu sudah memberikan standar petunjuk bagaimana kita tuh bersikap sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, terutama Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna, yang lengkap. Jadi kalau ada di antara suami istri yang itu bertengkar, itu dipastikan entah salah satu entah kedua-duanya itu pasti tidak mengikuti ajaran agamanya. Karena agamanya itu akan menuntun manusia itu agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sudah pasti. Tuntutan itu adalah agama Islam dan lengkap sekali. Kalau ada masalah rumah tangga, jangan salahkan agamanya. Orangnya berarti dia tidak ikut ajaran agamanya, itu poinnya. Dia ngomongnya gitu, tapi ya versi aku, agama itu nggak perlu diomongin. Intinya nikahnya itu secara agama. Dan aku dimualafin dulu. Dan itu nggak bohongan, emang mualafin beneran. Dan menurut aku nggak penting banget sih untuk bicara. Ya meninggal juga sendiri-sendiri kan. Aku meninggal nggak bisa minta tolong dia. Gitu-gitu kali. Pingkan masuk neraka. Arya tolong Arya, aku di neraka. Kan kita meninggal sendiri-sendiri. Jadi kita tanggung jawab kenapa kita harus pakai baju warna hitam hari ini. Aduh, miris ya sama orang-orang kayak gini ya. Jadi dulu pas saya pernah iringi
main musik ya, ini Pinkan ini waktu itu pelayanan di Manado. Di sana dia nyanyi, jadi saya yang iringi keyboard waktu itu. Saya lupa nyanyi lagu apa ini Pinkan ini. Nah waktu itu saya kaget, loh kenapa kok orang ini nyanyi lagu rohani, terus kok di gereja? Dengar-dengar katanya dia masuk Kristen. Cuman dari beberapa penyampaian dan kesaksiannya saya mulai curiga kan, masa segampang itu, sereceh itu gitu loh. Dia bisa kemudian dia melayani pindah agama dengan alasan yang nggak banget gitu. Waktu itu pikiran saya, tapi waktu itu kan saya masih bocil ya, nggak terlalu memikirkan hal-hal kayak gitu. Dan kemudian lama-lama saya lihat dia kemudian kalau nggak salah ini ya diangkat sebagai pastor gitu, pastor di salah satu gereja. Kan sebenarnya malas guys, yang komentar beginian kan, gimana lagi? Ini kan gosip tiba-tiba. Kita tuh ngapain sih ngurusin rumah tangga orang gitu kan? Kalau ada masalah rumah tangga orang, kayak Pinkan Mambo sama suaminya, ya kita doakan itu bagi mereka gitu. Kita ajak, ayo Mbak Pinkan Mambo atau Bang Arya, ikutilah ajaran agama kalian. Ya, ikuti. Islam itu sudah lengkap tuntunannya. Tinggal kalian mau ikut apa tidak ajaran agamanya gitu. Kalau kalian ikuti, insya Allah rumah tangga kalian jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Yang mana kemudian dia melayani, dan makin lama makin kesini saya lihat di TikTok kadang-kadang bawa firman dan lain-lain. Saya pikir gini ya, saya aja kuliah teologi tuh bertahun-tahun baru bisa istilahnya mengajar menafsirkan Alkitab, berkhotbah dengan pendalaman Alkitab. Ini orang yang baru tahu, kemudian sudah diangkat pastor, kemudian bahasa Alkitab tiap hari. Dan kalau nggak salah waktu itu muncul di salah satu TV dengan dandanan dan lain-lain selayaknya artis lah ya. Gini. Kalau dia khotbah untuk ngajak kebaikan, itu nggak mesti harus tahu ilmu agama tinggi. Orang baik itu udah cukup guys. Ada orang yang dia tuh nggak baik, tapi dia tahu ilmu agama. Jadi sampaikannya tuh belum tentu ikut ajaran agamanya gitu. Tapi orang yang penting adalah dia itu baik ketika dia menyampaikan kebaikan gitu. Ayo kita misalnya ke gereja, ayo kita ibadah minggu, ayo kita berbuat baik, ayo kita tolong orang. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Kan pasti itu adalah orang yang ahli agama. Ketika khotbah itu ngajak kebaikan. Kemudian dia ngomong yang spesifik misalnya kayak doktrin Trinitas, tentang apa? Penebusan dosa segala macam, yang itu merupakan suatu hal yang memang bukan ngomong tentang kebaikan tapi ngomongnya tentang pendalaman agama. Itu baru kita meragukan gitu. Tapi kalau seorang Pinkan Mambo yang punya pengaruh luas ya, apalagi kalau dia bisa menjaga sikapnya yang baik, itu adalah bagus ngajak orang kepada kebaikan. Tidak mesti harus jadi pendeta, ustadz, siapapun itu ya, orang biasa juga bisa. Asal yang disampaikan itu adalah kebaikan gitu ya. Bahkan perampok pembunuh pun bisa menginspirasi asal yang disampaikan adalah kebaikan gitu kan. Selayaknya artis ya wajar, bagi seorang artis itu wajar menurut saya. Tapi bagi seorang pastor gitu nggak cocok gitu. Dan ada beberapa statement, cetukan dan lain-lain yang aneh gitu. Dan waktu itu benar-benar mengganggu saya. Kok bisa orang yang seperti ini kemudian diangkat untuk menjadi seorang pastor? Justru saya heran. Kok bisa orang seperti ini ya, di sini diangkat jadi pendeta gitu. Orang yang hobinya gosip, suka ngomongin rumah tangga orang, suka masak ngomongin pribadi orang. Ini masa sih pendeta kerjanya gosip guys? Ini pendeta macam apa gitu kan? Saya jujur saya nggak suka gosip ya, nggak suka saya guys. Ini saya terpaksa karena kayak gini ini memang harus selepet gitu. Berhentilah menggosip, berhentilah ngomongin rumah tangga orang gitu. Ya kan? Saya ketika bahas mualaf, saya bahas tentang kenapa dia jadi mualaf gitu. Ya. Bukan masalah kelayakan atau tidak layaknya dia, tapi ketika dia misalnya mualaf tuh karena dia itu karena memang menggaji kita, itu bagus sekali. Itu tidak masuk karena gosip seperti ini gitu kan. Tur gembala kan ya agak aneh gitu.
yang ngangkat ini. Dan sebenarnya ini harus menjadi koreksian bagi gereja-gereja juga. Saya nggak pernah setuju dengan gereja-gereja yang mana orang yang baru pindah agama dan kemudian sudah dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin leader dalam gereja. Ya, jadi pemimpin leader gereja itu lah tukang gosip gitu. Jadi kalau Anda suka gosip, hobi gosip, ya kan, ahli gosip, Anda langsung layak pendeta gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab, ya kan. Nggak bisa, dia harus belajar dulu baik-baik. Dan kemudian kalau kita lihat ya, bahkan dalam Alkitab kan dikatakan untuk menjadi seorang pemimpin rohani, janganlah orang yang baru percaya. Justru itu akan menjadi batu sandungan. Ini bagus menjadi koreksian bagi gereja-gereja. Supaya orang model begini yang mempermainkan imannya. Dia bukan masalah baru percaya atau lama percaya. Guys, percaya itu ada dua ya. Percaya dengan benar atau percaya buta. Beriman dengan benar atau beriman buta. Beriman benar maksudnya apa? Yaitu betul-betul dia itu mengkaji, mempelajari dan membandingkan. Dia belajar Islam, belajar Kristen, lalu dia kaji, dia bandingkan. Itu baru beriman yang benar, enggak beriman buta. Meskipun dia baru beriman, kalau benar berimannya itu udah bagus. Ini bukan berarti berimannya lama. Contoh, ada orang beriman, percaya dengan menuankan sapi misalnya. Dia sudah lama menyembah sapi, menuankan sapi puluhan tahun. Apakah layak jadi guru gitu, mengajar, ayo kita sembah sapi gitu? Kan ini bukan masalah lama sebentarnya, tapi imannya tuh benar apa tidak gitu. Ada kalau dia agama lu sih kebandingkan ya, dia kan yakini agama yang benar Kristen. Artinya kalau dia bandingkan, ada orang baru masuk Kristen dengan orang yang sudah puluhan tahun tuh nyembah sapi misalnya. Dan tentu di iman dia tuh yakini salah. Lalu dia mana yang pantas? Tentu orang yang baru beriman dibandingkan beriman kayak Kristen, dibandingkan orang yang sudah puluhan tahun tuh beriman tapi berimannya salah di versi agama dia. Ini bukan masalah lama atau sebentar, tapi imannya benar apa salah. Ada orang misalnya kayak beriman percaya kepada mobil terbaik tahun ini. Nah, untuk menentukan mobil terbaik tahun ini, dia harus mengadakan penilaian, pengkajian, head to head, lalu dia bandingkan. Kaji satu-satu. Ambil wakil Toyota apa, Honda apa, Daihatsu apa, Mitsubishi apa, lalu dia ambil, dia bandingkan. Misalnya menentukan mobil MPV terbaik tahun ini. Terus dia ambil mobil masing-masing brand itu, lalu dikajinya satu-satu, di breakdownnya, didetailkannya, apa kelebihan kurangannya. Habis itu dia godok, dia komparasi guys, bandingkan. Baru dia dapat mobil terbaik tahun ini. Meskipun dia baru saja percaya bahwa dari hasil risetnya, hasil kajian dan penentuannya, penilaiannya dan pembandingannya, dia tentukan bahwa ternyata mobil terbaik tahun ini adalah MPV itu mobil Toyota. Walaupun dia baru meyakini, tapi dari hasil riset yang benar, itu sudah cukup untuk dia mengajar bahwa ini loh mobil terbaik, itu mobil MPV yang mereknya Toyota misalnya. Dibandingkan orang yang dia nggak pernah mendetailkan mobil sesuatu, nggak pernah. Ya, mobil ini detailnya seperti apa, kajiannya seperti apa. Dia cuma tahu mobil ini mau bagus itu saja, dengan kata orang gitu. Atau cuma lihat sekilas saja. Oh ini bodinya bagus. Padahal kan mobil itu kan hanya nengok bodinya saja, tapi juga dari mesinnya, kaki-kakinya, bel rodnya dan segala macamnya gitu. Jadi dia hanya tahunya ini mobil bagus sudah. Walaupun dia sudah puluhan tahun, tapi itu salah guys. Cara begitu salah. Jadi bukan masalah lama atau barunya, tapi dari kebenaran, dari metodologi berimannya guys, itu yang penting. Makanya nggak heran ada seorang mualaf yang dia tuh memang betul-betul membandingkan antara agama Islam Kristen, lalu dia mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang penuh, betul-betul tidak ada keraguan, karena dia sudah mengadakan penelitian, pengkajian, penilaian, pendetailan dan perbandingan.
itu akan kuat, imannya akan lebih benar dibandingkan ada seorang muslim yang sudah dari lahir, yang tidak pernah mengkaji agamanya dengan detail, bahkan tidak pernah mengkaji agama lain, sehingga dia tidak pernah membandingkan. Iman yang mualaf ini yang paling hebat, mengalahkan iman orang yang sudah berpuluh tahun muslim dari lahir. Jadi yang penting itulah metodologi berimannya, bukan jangka waktu berimannya sudah lama pas sebentar. Itu logikanya, guys. Ya, hanya untuk sesuatu yang receh itu nggak dikasih kesempatan. Mereka yang bertahun-tahun belajar Alkitab, justru mereka lah yang sebenarnya bagus untuk jadi leader. Bukan mereka yang ujuk-ujuk gitu loh. Itu jelas nggak bagus. Terutama untuk alasan-alasan yang receh. Ini pun dia berpindah dari agama sebelumnya. Saya sih, leader tuh bukanlah orang yang suka gosip. Nggak bagus leader itu suka gosip, guys. Nggak bagus. Leader tuh harus kasih contoh. Dia harus bisa kasih argumentasi yang logis. Bahwa ini begini dalilnya. Ya kan? Bukan ngomongin rumah tangga orang, bukan ngomongin pribadi orang, itu kan pemimpin namanya. Pemimpin itu banyak tugasnya, banyak dipikirannya. Jadi di kepala pemimpin itu bukan urusan rumah tangga orang, bukan urusan pribadi orang. Dia ngurus tentang umat, tentang rakyat. Itu harus pemimpin, bukan ngurus rumah tangga orang, guys. Itu loh yang pikir dia kan. Masuk ke Kristen, kemudian balik lagi ke agamanya dengan alasan-alasan yang nggak penting menurut saya. Kenapa saya katakan nggak penting? Sekarang aja ya, kalau kita lihat dari videonya, di mana dia mengatakan saya pindah agama karena saya sudah kebelet menikah. Kan nggak lucu kalau belendung duluan, hamil duluan kan, hamil duluan, setelah 3 bulan katanya. Minimal tingkah mambo itu mau berusaha mematuhi syariat agamanya. Bahwa Islam itu mengharamkan pacaran, mengharamkan sesuatu yang dilakukan di luar nikah. Nggak ada Islam untuk pacaran-pacaran, nggak ada, guys. Minimal tingkah mampu berusaha mematuhi ajaran agamanya, dan itu bagus. Harus kita apresiasi gitu. Di Kristen kan ada tuh aturan bahwa harus memakai tutup kepala. Nah, ketika ada jemaat wanitanya yang tidak mengikuti aturan itu, yang tidak seperti biarawati, itu yang harusnya tidak kita apresiasi. Yang kita apresiasi itu kayak biarawati, yang memakai tutup kepala, tutup aurat gitu loh, guys. Jadi ketika seorang kayak Pinkan Mambo sudah berusaha gitu ya ajaran agamanya dengan sebaik mungkin, itu harus kita apresiasi. Jangan kita bully gitu, itu salah. Sama kayak ada mencoba membuli biarawati, padahal itu sudah benar, dia tutup aurat, tutup kepala. Tapi jemaahnya tidak ada kritik, yang jelas tidak mengikuti ajaran agamanya, yaitu nutup kepala ketika menghadiri pertemuan jemaat, guys. Ini begitu. Jadi hanya sebatas itu dalam pernikahan konsepnya supaya tidak hamil duluan di luar pernikahan. Loh, ini konsep pernikahan yang di dalam iman Kristen jelas ini sudah sesuatu kekeliruan. Enggak, ini benar. Anda bayangkan kalau orang itu kumpul kebo, dua-duaan, pacaran, ya, sementara dia belum nikah, kacau. Makanya nikah dulu. Dan untuk nikah, itu harus agama, wajib. Makanya urutannya ya, seagama dulu, baru nikah. Jadi bukan kumpul kebo kayak yang di Ingan Luis, kumpul kobo, nggak beda agama pun ada masalah. Lalu kalau menurut gimana? Jadi guys, ini masalah, guys. Justru di sini nggak ngerti mana yang harusnya jadi benar, mana yang harusnya jadi masalah, dia nggak bisa bedakan. Dia suka kebalik-balik, guys. Sesuatu kesalahan dalam pernikahan. Menikah itu bukan hanya sekedar karena kita ingin melakukan hubungan, bukan sekedar karena takut nanti hamil duluan. Itu adalah salah satu sebab menikah, gitu. Dan itu kita apresiasi, gitu loh. Karena nikah itu banyak alasannya, itu salah satu alasan, gitu. Jadi Anda jangan mengaburkan satu alasan demi alasan lain, tidak, itu beda hubungan. Ya, kalau ada seorang yang sudah bisa jaga syahwat ya,
ya, dia wajibkan menikah, itu dalam Islam. Ya. Karena bahaya kalau dia tidak menikah, dia bisa berbuat zina kan, itu bahaya sekali. Loh, tidak seperti itu. Pernikahan itu adalah instansi, institusi, dia adalah sebuah lembaga yang mana tertua yang langsung didirikan oleh Allah. Tertua. Sebelum ada yang lain-lain, sudah ada pernikahan ini. Buktinya di Taman Eden, Tuhan sudah langsung menikahkan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita lihat tertua begitu loh. Kenapa? Karena Tuhan memiliki tujuan yang mulia di balik pernikahan yang yaitu agar Adam dan Hawa itu tidak melakukan zina. Anda bayangkan ya, begitu diciptakan Hawa langsung dinikahkan saat itu juga. Nggak nunggu, nggak ada tuh Adam, Hawa, kalian pacaran dulu ya. Nggak ada. Karena Tuhan itu takut nanti Adam Hawa berzina. Makanya ketika Hawa diciptakan langsung dinikahkan. Karena Tuhan tahu Adam Hawa adalah manusia yang sama-sama punya hawa nafsu. Ini nggak ada kan? Pacaran ada nggak? Adam Hawa pacaran dulu? Nggak ada. Khawatir Adam Hawa berzina, mereka langsung dinikahkan oleh Tuhan. Ya, nggak ada tuh. Adam kamu kuliah dulu ya, sekolah dulu nggak ada. Adam kamu pacaran dulu sama Hawa ya, saling kenal nggak ada. Adam Hawa belum saling kenal. Wong Hawa aja belum diciptakan, Adam baru diciptakan, langsung dinikahkan. Tanpa proses kenal mengenal, guys. Itu begitu pentingnya pernikahan. Dilakukan duluan setelah penciptaan. Artinya nggak ada tuh. Oh, pernikahan tuh nggak segampang itu. Segampang itu. Buktinya Adam dan Hawa nggak melalui proses pacaran, ya kan? Langsung menikah demi agar terhindarnya perzinahan, guys. ada. Pernikahan itu kan seseorang yang berbeda jenis, mereka memiliki kasih cinta satu dengan yang lainnya. Dan bahkan pernikahan digambarkan sebagai hubungan antara Yesus Kristus dengan umatnya. Jadi seorang suami istri yang saling mengasihi itu sebagai gambaran untuk menjelaskan kepada orang inilah hubungannya Allah dengan manusia yang dikasihi. Sehingga pernikahan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini yang paling penting yang kita harus ketahui. Pernikahan itu bukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu sudah besar mulia tanpa kita menikah. Kita menikah itu hanya karena ikut aturan Tuhan, ikut kemauan Tuhan, supaya kita tidak berzina. Masa kita harus nikah dulu, baru Tuhan itu terjaga kebesaran dan kemuliaannya? Kan tidak begitu, ya. Artinya Tuhan itu kan bantu sama makhluk. Ini nggak masuk akal, ajaran ini nggak masuk akal. Tuhan itu tidak perlu kita tuh harus nikah dulu. Kita begitu nggak perlu untuk menjaga kemuliaan dan kebesarannya. Malah kita rusak sekalipun, kita suka berbuat maksiat, jahat, Tuhan tetap besar dan mulia. Tidak ada pengaruh pada Tuhan gitu kan. Cuma kita aja yang dapat pengaruhnya. Yang itu kita akan dihukum di nerakanya yang sangat penuh dengan siksaan itu, guys. Sehingga bukan hal-hal semacam begini kemudian dijadikan landasan karena takut ini, karena takut itu, makanya saya menikah dan saya tinggalkan iman saya yang lama. Justru ketakutan itu penting, ya. Orang takut, dia akan berhasil. Banyak orang yang takut itu berhasil, guys. Orang takut dan mengendalikan rasa takutnya sehingga dia tuh berbuat berbaik agar dia tuh berhasil. Takut dia berzina, nikah, berhasil dia terhindar dari zina. Coba kalau dia nggak takut, nantilah menikah, pacaran dulu. Kalau zina gimana? Nggak takut, biasa tuh zina. Apa sih masalah zina? Nggak takut dia sama zina. Akhirnya berzina, masuk neraka. Makanya orang takut tuh penting. Ketakutan itu membuat seorang itu taat. Ada kalau tidak punya rasa takut, ada dia bisa jadi orang baik, guys. Susah jadi orang baik. Koruptor tuh orang yang punya rasa takut. Koruptor ya, nggak punya rasa takut dia. Paling nanti di penjara, nanti bisa bebas lagi, bisa bayar sogok ini, dapat fasilitas mewah. Itu mental koruptor tuh
mentalnya nggak ada rasa takut. Tapi ketika orang punya rasa takut berzina, dia menikah, dia akan selamat dari perzinahan, guys. Ya, alhamdulillah, dia akan selamat dari perzinahan dan dia akan menikah dan dia terhindar dari perzinahan sekali lagi, guys. Ya saya rasa hal-hal kayak gini sebagai orang yang dewasa, ya tentunya kita nggak boleh lah. Ikut Kristus juga sebenarnya sama ya. Banyak sekali case di mana seseorang itu kemudian ingin menikah dengan cewek Kristen, kemudian dia mau menikah di gereja dengan cewek Kristen. Setelah di gereja, kemudian dia tidak pernah ke gereja, dia juga tidak pernah beribadah dari agamanya yang lama, dan kemudian dia secara KTP ya punya agama, tetapi kehidupannya ateis. Ya enggak juga gitu loh. Yesus kan pernah mengatakannya, barang siapa mengasihi ini lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jika motivasimu mengikut Yesus hanya karena ingin sesuatu dalam arti untuk diri sendiri, egosentrisnya sendiri, ya nggak layak. Seseorang yang mengikut Kristus, yang layak adalah bagi mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus, ingin itunya. Banyak kan sekarang orang mau ikut Kristus karena pengen kaya, ikut Kristus karena pengen lepas dari utang, ikut Kristus karena pengen sembuh dari sakit penyakitnya. Loh, itu nggak salah, tetapi kurang tepat. Gini ya, saya terangkan ya. Kadang-kadang hidayah itu muncul belakangan. Ada orang yang nikah dulu baru dapat hidayah gitu. Ada, Tuhan tuh punya banyak cara untuk membuat orang itu dapat hidayah gitu. Dengan menikah, dia akhirnya dekat sama suaminya, lalu dia agama, kan banyak guys. Jadi tapi memang yang benar itu ya, tidak agama itu dengan mengkaji dulu, karena agama yang main-main. Ya. Tapi kalau tadi itu caranya misalnya kalau dia itu takut berzina, bila nggak mampu kan takut berzina dia, makanya dia menikah. Dan menikah itu soalnya sama Islam yang mau lagi. Yang penting dia tidak berzina, itu bagus kan gitu. Di sisi itu bagus. Ini jangan dibully, harus diapresiasi gitu. Orang pengen benar gitu kan, bahwa maksiat itu zina itu salah, kumpul kebo itu salah, makanya mending menikah halal gitu kan. Itu harus kita apresiasi guys, jangan dibully. Sudah layakkah kita mengikut Kristus karena ingin diri kita ini yang diutamakan? Bukan. Ikut Yesus karena memang benar-benar percaya pada Yesus. Saya kasih tahu satu rahasia umum nih sebenarnya. Seseorang yang ikut Kristus bukan karena benar-benar ikut Kristus, pasti dia tinggalkan imannya. Pasti dia tinggalkan imannya. Jadi, marilah kita bertumbuh ke arah Kristus, ke arah yang benar. Bukan ke arah sesuatu yang sebenarnya tujuannya adalah diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Enggak juga. Justru orang betul-betul ikut Kristus, banyak yang mualaf. Kenapa? Dia lihat, oh ternyata Kristus ngomong ini. Oh ternyata Kristus ngajarkan ini. Loh, kok Paulus dan lainnya ngajarkan ini? Berbeda dengan yang Yesus ajarkan. Akhirnya mereka berpikir bahwa, wah ini ajaran ini beda sama ajaran Kristus nih. Mereka tuh justru tahu bahwa Yesus ngajarkan apa gitu. Kalau mereka betul-betul gitu Yesus ya. Tapi orang-orang yang tidak mengerti Yesus betul-betul, dia akan campur adukan. Ini ajaran Yesus, ajaran Paulus, Lukas, Matius, mereka campur aduk. Mereka anggap ajaran Paulus, ajaran Yesus juga. Mereka anggap ajaran Lukas, Matius, ajaran Yesus juga. Padahal dasar bertolak belakang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nggak semua ada terus diikutin. Lihat yang mana yang sesuai dengan kata Yesus, ikutin. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Sama kayak kita menilai hadis. Hadis itu kalau sesuai dengan kata Nabi Muhammad di Quran, kita ikutin. Kalau hadis itu tidak sesuai dengan kata Nabi Muhammad, kita tinggalkan. Kalau ada ulama, ada sahabat, tabi'in yang berkata tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sampaikan, berkatakan yang disampaikan Allah kepadanya, kita harus tinggalkan ulama itu. Jadi kita tuh pernah lihat ulamanya, nggak pernah lihat tabi'innya, sahabatnya, tapi kita lihat apakah dia itu mengucapkan apa yang diucapkan Nabi. Nah mereka tidak seperti itu. Mereka walaupun kata-kata Paulus, Lukas, Matius bertentangan dengan kata Yesus, mereka tetap ikutin. Itu masalahnya guys.
Nah, itu masalahnya. Ini orang yang betul-betul ikut Yesus, dia akan tahu bahwa ini loh kata-kata Yesus. Ini kata-kata Paulus, Lukas, Matius. Beda. Dan mereka akan meninggalkan itu dan mereka akan kembali ke Yesus dan mengikuti Yesus, yaitu Yesus mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang bawakan nabi, datang nabi kemudian yang akan yang akan memuliakan dia, yaitu itu sendiri sebagai salah satu nabi yang terkemuka dunia akhirat dan sebagainya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.